Oke, boleh mulai Yoga. Oke, Pak. Ya, shalom, Bapak Ibu Saudara. Suara saya jelas, Pak? Oke, sangat jelas. Oke. Ya, shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, bawa korban syukur kita. Lewat pujian, lewat suara, lewat pengakuan kita pagi hari ini. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali bangun pagi hari ini. Kami baik, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami rindu membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan lewat pujian ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disembah, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dekat pada itu rinduku. Setiap kata kau pun penuh. Terima kasih Tuhan. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sebabku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat pada itu setiap kata kau pun penuh. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar dirimu dalam hidupku, membawa sebabku, menyatakan kebesaranku,
mengejar hadirmu dalam hidup. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rindu. Setiap kata Kau pun menunggu Tuhan. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sebab menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Pandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidup. Membawa sesuatu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidup. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran Yesus, ku bersyukur terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu dekat dengan penyembah Yesus. Kita memanggil menikmati
Terima kasih Yesus, terima kasih kasih-Mu melahirkan kami. Terima kasih kami menikmati kehadiran, menikmati kebaikan, menikmati kasih setia-Mu, kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami naikkan pujian. Kita Kau menuntun kami, Kau keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu terus dekat dengan Kau, menikmati hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu tenanglah jiwa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau layakan kami boleh menikmati Kau, Tuhan. Kau layakan kami Tuhan memanggil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Beri jadi kerinduan kami. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita ulangi kembali pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
kaki, Kau sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati harimu. Biarkan roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati harimu. Biarkan roh tinggal dalam hidup. Sungguh bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Kami hidup Tuhan, menikmati sebab hanya di dalam ada kekuatan harapan. Sebab di dalam kami Tuhan, sebab Kaulah kota benteng perlindungan. Kamu batu hidup kami, nama Yesus, nama Yesus, kekuatan kami. Yesus, Kau perlindungan. Yesus, Tuhan, namamu masyarakat, namamu indah, namamu kuasa. Yesus, kami sembah, kami tinggikan. Ya, sebab namamu besar, namamu berkuasa. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus, Kau berkuasa di bumi dan surga. Namamu kami nikmati hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya,
Kami sembah nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan, nama yang menyelamatkan kami. Yesus, Kaulah keselamatan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Nama yang kami sembah, nama yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh panggil nama dan Kau hadir buat setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Terima kasih buat hadir-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ya seperti Engkau setia kepada kami, kami juga setia Tuhan. Mengasihi, melayani, kami juga setia terus rindu menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu yang indah. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Ada urapan buat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Leni. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pembacaan kita sudah sampai ke Yohanes 1 hari ini. Saya akan bacakan Yohanes 1, perikop pertama, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Di perikop pertama ini tentang Yohanes Pembaptis,
yang menyatakan tentang Allah ya, tentang Tuhan, di mana Tuhan itu akan datang dan Dia akan menebus semua dosa manusia. Nah, di perikop keduanya saya lanjutkan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis. Nah, di perikop kedua ini, Yohanes Pembaptis itu menyatakan kalau dia itu adalah penggenapan ya dari Nabi di kitab Nabi Yesaya yang berkata, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dan dia inilah yang akan membaptis Yesus. Nah, perikop selanjutnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Nah, di perikop yang ketiga ini, Yohanes Pembaptis itu benar-benar ngomong ya, lihatlah di ayat ke-29 itu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Benar-benar dinyatakan ya sama Yohanes, kalau Yesus itu ya nantinya memang waktu itu akan menjadi korban penebus dosa, karena sudah dikatakan anak domba Allah. Ya kan, zaman dulu itu kalau mau masuk hadirat Tuhan harus membawa persembahan ya. Dia sudah jelas ngomong ini anak domba Allah. Ya berarti memang sudah dinyatakan kalau Yesus itu akan menebus dosa manusia dan akan mati untuk menebus dosa semua manusia ya, sudah dinyatakan oleh Yohanes. Dan Yesus sendiri pun dibaptis, ini memberikan teladan untuk kita supaya orang yang percaya juga dibaptis gitu ya, dibaptis selam. Dan perikop selanjutnya, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada manusia." Nah, di perikop terakhir ini tentang murid Yesus ya, murid-murid Yesus yang pertama. Jadi di sini ada seperti awalnya dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ketemu Andreas, Andreas ketemu Simon, Simon ketemu Filipus, dan Filipus itu ketemu Nathanael gitu ya. Nah, jadi awal-awalnya itu Yohanes itu ketemu sama Andreas dan dia ngomong, "Nah, lihatlah itu ada Yesus anak domba Allah," gitu. Dan akhirnya setelah ketemu dengan Yesus, Yesus tanya, "Apa yang kamu cari?" gitu. Dan pertanyaan itu mungkin untuk kita juga ya. Di saat kita ketemu Yesus, kita melihat Yesus, Yesus akan tanya juga kepada kita, "Apa yang kamu cari?" Di saat kita mengikut Yesus, Yesus juga akan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Jadi di saat kita mengenal Yesus, kita hidup di dalam kebenaran, sesungguhnya apa yang kita cari? Apa yang kita ingini di saat kita bertemu Yesus, di saat kita percaya kepada Yesus? Uh, Yesus di sini menyatakan sebagai anak domba Allah. Yesus menyatakan di dalam dia itu ada keselamatan. Yesus yang menembus dosa-dosa kita. Jadi benar-benar dijelaskan sama Yesus ya, kalau dia itu datang sebagai penebus dosa gitu. Dan sewaktu di ayat ke-38 ini, Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Nah, orang itu tidak menjawab waktu itu ya. Biasanya kan apa yang kamu cari ya jawablah apa gitu. Tapi mereka justru balik bertanya, "Di mana engkau tinggal?" gitu. Ya mungkin mereka bingung juga ya mau jawab apa yang kamu cari gitu. Jadi dia tanya, "Di mana engkau tinggal?" gitu. Dan Yesus itu ngomong, "Ayo marilah, kamu akan melihatnya." Jadi kerinduan Tuhan di saat kita bertemu Tuhan melalui seseorang, mungkin kita mengenal Yesus ya. Seseorang itu akan membawa kita di sini kayak tentang memuridkan ya di perikop terakhir ini, membawa kita kepada Yesus. Bukan membawa orang itu kepada kita, tetapi kita bawa orang itu kepada Yesus. Marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus pun mempunyai kerinduan untuk setiap kita tuh datang. Marilah, lihatlah apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Itu ayat 39, marilah dan kamu akan melihatnya. Lalu mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan mereka tuh bersama-sama pada waktu itu pukul 4. Ini pada pukul 4 sore ya, mungkin dinyatakan mungkin sore ya, sudah sore, mungkin mereka menginap di tempat Yesus dan mereka bercerita-cerita banyak tentunya ya. Di sini tidak dijelaskan, tidak dikatakan apa yang mereka obrolkan gitu. Ya, tapi pasti mereka berbicara tentang keselamatan, berbicara bagaimana
Yesus, apa misi Yesus datang ke dunia. Mungkin itu ya yang mereka perkatakan. Dijelaskan di sini waktu itu pukul 4. Dan tentunya sudah sore mungkin mereka akan menginap. Dan tentunya banyak hal yang mereka bicarakan dengan Yesus. Nah, salah seorang ayat 40-nya, salah seorang dari keduanya itu yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus. Nah, dia itu adalah Andreas. Nah, jadi dari Yohanes Pembaptis, dia membawa Andreas datang kepada Yesus. Dan dia mengikut Yesus. Di ayat 41 mengatakan, Andreas itu mula-mula bertemu dengan Simon. Nah, jadi dari Yohanes ketemu Andreas, kemudian di ayat 41 Andreas itu ketemu lagi dengan Simon, saudaranya. Dan dia ngomong lagi, si Andreas ini ngomong lagi sama Simon, saudaranya. Kami telah menemukan Mesias, gitu. Nah, di ayat 42, si Andreas ini membawa Simon itu pada Yesus. Jadi sekarang tadinya Yohanes yang membawa Andreas, kemudian Andreas membawa saudaranya Simon lagi untuk ketemu Yesus. Nah, gitu ya. Jadi setiap orang yang kita bawa itu kita bawalah kepada Yesus, gitu. Lalu Yesus memandang dia. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, gitu. Akhirnya, keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Jadi ketemu lagi lah dari Andreas ke Simon ya. Dan bertemu dengan Filipus. Nah, si Simon ini akhirnya ketemu lagi dengan Filipus. Nah, dari Simon itu ya. Terus Yesus juga berkata, ikutlah aku. Gitu. Jadi Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi satu kampung lah mereka ini ya. Akhirnya Filipus pun ikut Yesus. Dan akhirnya dari Filipus ini, Filipus ketemu lagi dengan Natanael. Di ayat ke-45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, dia ngomong lagi seperti apa yang tadinya si Simon katakan kepada Filipus, kami bertemu Mesias. Dan akhirnya Filipus juga waktu ketemu Natanael, dia pun ngomong, kami ketemu Mesias gitu. Dan Filipus ngomong, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu di ayat 46, Natanael tuh ngomong, oh gitu ya, mungkin gitu ya dalam bahasa hari-hari. Apa iya ya, sesuatu yang baik itu kok datangnya dari Nazaret ya? Itu ya, mungkin dia meragukan Nazaret itu kan kota kecil gitu ya. Kok dari situ ya asalnya? Apa iya ya? Gitu. Nah, Filipus tuh akhirnya di tengah keraguan-raguan Natanael, Filipus itu mari dan lihatlah. Jadi dia membawa, ayo, kamu rasakan sendiri, kamu alami sendirilah Yesus ya, gitu. Akhirnya Yesus lihat Natanael. Nah, lihat Natanael dan Natanael itu datang kepadanya. Jadi di saat orang yang kita bawa kepada Yesus, ya bawa kepada Yesus dan dia ketemu dengan Yesus. Nah, di sini agak unik ya. Di ayat-ayat awalnya itu di saat Yesus ketemu Andreas, Simon, Filipus, ya cuma bilang, ya ikutlah aku, gitu ya. Dan di sini waktu Yesus pertama kali ketemu Natanael, dia cuma ngomong, lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, ini yang dikatakan awalnya waktu Yesus ketemu sama Natanael. Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus Natanael ngomong lagi, bingung mungkin Natanael ya, mungkin Natanael merasa belum pernah ketemu Yesus, tapi kok Yesus tiba-tiba bilang kalau dia tuh orang Israel sejati gitu. Akhirnya Natanael itu ngomong, kok engkau tahu ya? Gitu maksudnya, kok bagaimana kamu tahu? Gitu. Nah, di tengah kebingungannya si Natanael yang ngomong, kok kamu tahu Yesus? Ya mungkin gitu bahasa hari-harinya. Yesus itu ngomong, sebelum Filipus memanggil engkau, jadi sebelum Filipus ngajak engkau nih kenal sama aku, ketemu aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus menjawab Natanael seperti itu. Terus Natanael ngomong lagi, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, di sini waktu saya menyiapkan untuk saat teduh ini ya, saya berpikir ini Yesus ketemu sama Natanael, dia ngomong engkau itu Israel sejati. Di saat Natanael bingung, oh kok engkau tahu ya Tuhan, dari mana tahu?
Oh, sewaktu Filipus tuh belum bawa engkau, aku tuh melihat engkau di bawah pohon ara, gitu. Dan dengan perkataan itu, Nathanael langsung ngomong, Rabi, engkau anak Allah, gitu. Engkau raja orang Israel. Memangnya apa ya yang dilakukan oleh Nathanael ini di bawah pohon ara? Kok waktu Tuhan bilang, aku kenal engkau kok waktu engkau lagi di bawah pohon ara. Tiba-tiba dia bilang, Rabi, engkau itu memang raja orang Israel, gitu. Nah, saya melihat beberapa referensi gitu dan ada melihat film singkatnya tentang Nathanael ini. Jadi tradisi orang Yahudi zaman dahulu, mereka itu suka seperti berdoa, suka membaca Taurat Musa ya. Zaman dulu kan belum ada kitab perjanjian baru seperti kita sekarang ya. Jadi mereka membaca kitab-kitab Musa gitu ya. Mereka itu selalu duduk di bawah pohon ara gitu. Mereka berdoa, mereka bergumul. Jadi di film singkat yang saya lihat itu ya, si Nathanael ini waktu itu sedang mengalami sesuatu yang eh, pergumulan yang sangat besar dalam hatinya. Dan dia waktu itu duduk di bawah pohon ara itu dan dia berdoa. Dia itu berdoa menyatakan, dia memuji Tuhan, dia menyatakan, Tuhan, ya ini nih aku gitu. Jadi benar-benar disitulah makanya Tuhan ngomong engkau itu Israel sejati. Karena pada masa itu orang-orang Israel itu kan ya banyak yang tegar tengkuk gitu ya. Nah, sedangkan Nathanael ini dia duduk. Jadi di tengah pergumulan yang sangat berat, dia itu duduk di bawah pohon ara itu dia berdoa. Dia benar-benar menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia uh, memuji Tuhan, dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dia benar-benar minta, Tuhan tolonglah aku. Dia berseru kepada Tuhan gitu di bawah pohon ara itu. Jadi Yesus mau mengatakan kepada Nathanael waktu ketemu dibawa oleh Filipus si Nathanael ini, Yesus seperti mau meneguhkan hatinya Nathanael. Aku kenal engkau. Aku melihat engkau kok waktu engkau duduk di pohon ara. Jadi Yesus mau meneguhkan Nathanael waktu itu. Sepertinya seolah-olah ya di film singkat yang saya lihat itu dan saya melihat bagaimana Yesus ngomong, Yesus itu seakan-akan meneguhkan Nathanael, sewaktu engkau duduk di pohon ara itu, engkau sendiri itu, sebetulnya engkau tidak sendiri. Aku ada di situ. Yesus itu sepertinya meneguhkan Nathanael bahwa di tengah engkau sendiri itu, di saat engkau bergumul di bawah pohon ara itu, aku ada di situ. Yesus itu seakan-akan meneguhkan hati Nathanael. Sehingga Nathanael langsung berkata, engkau anak Allah, engkau orang Israel. Jadi hati Nathanael itu seperti tersentuh ya. Mungkin dia waktu bergumul itu merasa sendiri, merasa seolah-olah Tuhan, engkau tuh tempat perlindungan aku. Gitu. Di sini dia seperti diteguhkan. Oh, ternyata waktu aku duduk itu ya memang benar ya. Ini memang benar Tuhan ya. Gitu dia menyatakan e, memang engkaulah Tuhan. Dan di ayat 50 Yesus menjawab lagi gitu. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Nah, jadi Tuhan melihat responnya Nathanael di saat Yesus ngomong, aku tahu kok engkau waktu engkau duduk di pohon ara. Nah, Yesus melihat respon Nathanael. Ternyata Nathanael benar-benar ya enggak ragu lagi. Yang awalnya dia ragu, oh iya ya, Yesus dari Nazaret. Gitu. Tetapi setelah Yesus berkata tentang pohon ara itu, Nathanael langsung ngomong, engkaulah raja. Dan Yesus mengatakan selanjutnya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan tahu di saat Nathanael itu bergumul di bawah pohon ara itu, Yesus meneguhkan hati Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Percayalah gitu. Yesus meneguhkan hati Nathanael. Apa yang menjadi pergumulanmu waktu itu di pohon ara, percayalah engkau akan melihat perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, di sini bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak duduk di bawah pohon ara ya, tetapi di tengah-tengah pergumulan kita pasti ya, kita pasti datang kepada Tuhan, kita pasti menyatakan Tuhan, ya mungkin kita bersyukur untuk apapun, mungkin untuk masalah kita bisa bersyukur gitu. Nah, Tuhan, di manakah Engkau? Waktu itu Nathanael berkata seperti itu. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah pergumulan kita, atau mungkin apapun yang kita alami, kita menyatakan, Tuhan, aku bersyukur.
Tuhan, nyatakanlah kepribadianmu dalam hidup aku. Mungkin kita pernah berkata seperti itu. Tapi Yesus meneguhkan kita juga ya saat ini. Percayalah di saat kita duduk, ya tanda kutip di bawah pohon ara. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang tahu pergumulan kita. Ada Tuhan yang tahu di saat di mana-mana kita, di mana kita itu merasa, aduh berat ya pergumulan aku. Aduh, kok seakan-akan Tuhan jauh ya. Tuhan meneguhkan kita saat ini, pagi ini. Aku tahu gitu, aku tahu di saat engkau duduk di pohon ara. Tuhan tuh tahu di saat kita duduk, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang kita gumulkan gitu ya. Jadi itulah yang pagi hari ini saya dapat katakan, saya bagikan untuk Bapak Ibu. Jangan pernah merasa sendiri, Tuhan itu mengetahui di saat kita duduk, bergumul ya, bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan itu tahu. Dan di saat kita mengikut Tuhan, Tuhan itu juga bertanya, pertanyaan yang sama untuk kita. Apa yang kita cari? Di saat kita mengenal Tuhan, di saat kita ikut Tuhan, apa yang kita cari? Sesungguhnya Tuhan benar-benar mau meneguhkan kita. Jangan pernah merasa sendiri. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan itu selalu hadir di saat kita bergumul, di saat kita duduk di dalam segala kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, Tuhan itu ada. Biar kita boleh tetap kuat, biar kita boleh tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu datang memang untuk kita semua, untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa. Jadi jangan pernah khawatir tentang hidup kita, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui apapun yang kita alami di dalam hidup kita. Terima kasih, inilah yang saya dapat bagikan di pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Bapak Ramli. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Leni sudah memberkati kita. Mohon maaf saya nggak bisa buka kamera karena lagi di hotel, jadi view-nya nggak baik. Ada banyak yang bisa kita dapati dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Leni pada pagi ini, ya. Jadi menjadi pertanyaan ulang bagi kita ketika kita mengikut Yesus, sebenarnya apa yang kita cari, apa yang menjadi motivasi hati kita. Apakah kita benar-benar mengikut Kristus karena pribadinya atau karena hal-hal yang lain? Itu menjadi pertanyaan yang penting yang perlu kita pertanyakan ulang di dalam hati kita supaya hati kita tetap tulus, tetap bersih. Kita mengikut Yesus memang karena pribadinya, bukan karena hal yang lain, bukan karena berkatnya, bukan karena hal-hal yang lain. Dan tadi Bu Leni sudah juga menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus memilih murid-muridnya bukan karena hal-hal yang lain ya, tetapi dia melihat jauh ke dalam hati setiap pribadi. Tadi dikatakan menarik ya, di ayat yang ke-47, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Yesus bukan melihat latar belakang hidup kita, yang saya dapat seperti itu ya, bukan melihat pekerjaan kita, status kita ya, tapi Yesus melihat jauh ke dalam hati kita ya, apakah ada kepalsuan atau ada ketulusan di dalam mengikut Dia. Tadi Bu Leni sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Nathanael bergumul, mempunyai pergumulan pribadi di dalam kehidupannya, dan Yesus meneguhkan bahwa Dia ada di sana, bahwa Nathanael tidak sendirian, Yesus ada, dan dia melihat bahwa Nathanael sungguh-sungguh berharap dan bergantung, mengandalkan Tuhan di dalam doanya, di dalam pergumulannya. Itulah yang membuat Tuhan memilih dia, karena Tuhan melihat hatinya yang tulus, hatinya yang kuat untuk mengandalkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua
boleh diberkati dengan apa yang boleh disampaikan Ibu Leni pada pagi ini. Mungkin sedikit saya tambahkan di dalam perikop yang pertama, ya, kita tadi sudah mendengar bagaimana ini adalah hal yang cukup penting bagi kita, ya. Kita mulai membaca kitab Yohanes, di mana dijelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah terang bagi manusia. Betapa dunia ini, kita ini beruntung, ya, karena Yesus lahir sebagai terang yang membuat kita akhirnya bisa melihat kebenaran dan mengerti kebenaran. Tanpa terang, ya, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Terang itu membuat kita mengerti dengan jelas kebenaran itu seperti apa. Tanpa Yesus lahir, kita tidak tahu kebenaran itu. Hari-hari ini kita bisa melihat di sekitar kita, ya, kebenaran itu menjadi tidak absolut, ya. Kebenaran itu menjadi abu-abu, ya. Sesuatu yang benar dianggap tidak benar, sesuatu sebaliknya yang tidak benar justru dianggap benar. Kita bingung, ya, dunia ini bingung. Tapi kita bersyukur, ya, karena apa? Karena Kristus ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran itu dengan jelas. Karena ada terang yang menerangi hati kita, yang menerangi pikiran kita. Jadi beruntung sekali kita boleh mengenal Kristus yang adalah terang itu, sehingga kita bisa mengenal kebenaran dengan jelas. Kita tidak terperosok kepada prinsip-prinsip atau nilai-nilai dunia ini, ya. Sebagai contoh, misalnya sering sekali kita mendengar beberapa waktu yang lalu, ya, atau sampai sekarang, ya, prinsip dikatakan misalnya, ya, jadilah versi terbaik dari dirimu, ya. Itu apa kata-kata motivasi untuk mendorong kita menjadi lebih baik, ya. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Padahal Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi versi Yesus yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengenal kebenaran, ya, kita bisa tersesat dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur, ya, kalau kita, karena kita sudah mengenal kebenaran, kebenaran itu akhirnya memerdekakan kita, dan kita terang itu memerdekakan kita karena kita mengenal kebenaran. Ada sebuah cerita, suatu kali mungkin saya lupa udah pernah diceritakan atau belum, ya. Suatu kali di Amerika ada terjadi sebuah perampokan di sebuah toko swalayan, tapi perampokannya ini begitu unik. Karena apa? Karena dia tidak mengambil pada malam hari, ya, beberapa orang perampok ini masuk dalam toko swalayan. Mereka tidak mengambil barang-barang. Yang mereka kerjakan adalah mereka menukar label harganya, ya. Jadi mengotak-atik label harga. Barang yang label harganya yang benar adalah sesuatu barang yang mahal, misalnya 1 juta, ya, diambil, ditempelkan ke barang yang nilainya murah, ya, misalnya hanya 20.000 atau 50.000, ya. Demikian seterusnya, ya. Label harga dari barang yang murah ditempelkan ke benda atau barang yang sesungguhnya harganya mahal, dan begitu seterusnya. Dan mereka membiarkan itu sampai akhirnya pagi hari masuklah karyawan seperti biasa, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan akhirnya melayani para pembeli, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai akhirnya mereka di siang hari sadar ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang lucu, ya, dan mereka melihat ada yang aneh terjadi karena barang-barang yang selama ini
mahal harganya, kok kenapa dibayar menjadi murah. Akhirnya mereka coba lihat CCTV dan akhirnya ketahuanlah bahwa ada orang yang melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi ini sebuah eh, kisah nyata yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita, ya, betapa hari-hari ini banyak orang yang bingung, ya, tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Tapi kita bersyukur, ya, kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita. Kristus itu adalah firman, Kristus itu adalah terang yang menolong kita. Sekali lagi, menolong kita untuk kita boleh mengenal kebenaran, sehingga kita tahu, ya, bahwa ini benar, itu tidak benar. Jadi sekali lagi kita bersyukur, ya, mari kita terus memegang firman di dalam hidup kita, supaya kita boleh mengenal kebenaran terus-menerus dan kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa kegelapan itu tidak perlu diundang, kegelapan itu akan datang sendirinya kalau, ya, kalau terang itu kita hilangkan, ya. Kalau kita tinggal di sebuah ruangan yang ada lampunya, kemudian kita matikan lampunya, maka secara otomatis gelap itu pasti akan datang. Jadi jangan pernah tinggalkan Kristus di dalam hidup kita, jangan pernah lepaskan Kristus yang adalah terang dalam hidup kita, karena kita sangat membutuhkan terang itu di dalam kehidupan kita. Tanpa terang, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, ada beberapa hal lagi, ya, yang sudah kita dengar tadi, ya, dan kita bersyukur. Sekali lagi, ya, kita diingatkan hari ini bahwa mari kita koreksi hati kita, ya, kita eh, pertanyakan ulang di dalam kehidupan kita, sebenarnya apa yang kita cari, ya, ketika kita mengikut Kristus. Saya percaya kita yang mengikuti Koramdio ini, tentu, ya, kita mencari Kristus itu sendiri pribadinya, ya, bukan hal-hal yang lain, bukan berkatnya dan bukan apapun juga selain pribadi Tuhan itu sendiri yang kita cari. Dan kita sekali lagi diingatkan, jangan takut, kita tidak sendirian, karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu hati kita, dia melihat isi hati kita, dia melihat ketulusan kita, ya. Jadi kita bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan pagi ini. Saya percaya, ya, kita semua boleh diberkati. Saya tutup, ya, saya serahkan kepada siapa yang mimpin kita doa. Terima kasih pada Bu Leni. Iya, Antonius, ya, iya benar. silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, bahwa kami bisa bersama-sama Koramdeo, bahkan juga Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, juga tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu terus buat ini Tuhan. Berkati juga keluarganya, agama serta anak-anaknya semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di Koramdeo di hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan terus melindungi dan menjagai kami. Bahkan kami berdoa Bapak, biarlah Engkau juga yang melindungi kami Tuhan dalam setiap hari-hari kami hari ini. Apa yang menjadi permasalahan dan pemikiran kami Tuhan yang hari-hari ini dalam persoalan-persoalan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat keluarga-keluarga kami yang hari ini, yang mungkin lagi ada yang sakit, apapun sakit mereka Tuhan yang terjadi hari ini. Tuhan yang menyembuhkan oleh bilur-bilur di dalam nama Yesus. Kami mendoakan juga Tuhan buat Pak
Engkau Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan terus Tuhan dalam keadaannya Tuhan, biarlah semakin hari semakin ada pemulihan terjadi di dalam hidupnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan buatlah Dorcas juga Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah juga dia semakin hari semakin pulih ya Tuhan, dalam keadaannya yang dialami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu terus Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga kami atau teman-teman kami yang hari ini yang lagi sakit Tuhan. Bapak kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Itu buat presiden kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, menyertai presiden kami, wakil presiden dan aparat-aparat dan menteri-menterinya semuanya Tuhan juga yang memberkati dan menyertai semuanya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus perstabilan ekonomi yang ada terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah semakin hari semakin baik semuanya ya Bapak Yesus. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap orang-orang yang ada di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang hari ini program-program pemerintah yang hari ini mereka lakukan biarlah terjadi semuanya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan juga Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan buat ibadah kami di hari ini atau besok Tuhan, setiap jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community Tuhan juga yang bercampur tangan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap ibadah-ibadah Tuhan yang Tuhan percayakan di Pelita Community biarlah berjalan dengan baik dan setiap jemaat bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan hari ini juga Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang bercampur tangan Tuhan, biarlah Engkau yang melindungi dan menjagai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih ada. Biar penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan sepanjang hari ini. Kau tuntun kami Bapa supaya kami boleh menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh tetap merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami boleh tetap menjadi berkat Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh ikut Engkau Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan Kau teguhkan hati kami kalau kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Bapak untuk kebenaran-Mu. Terima kasih buat Engkau yang baik Bapak. Dan biarlah kita tutup Paramdio kita pagi hari ini. Sekiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Dia yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Leni, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu dikoordinasikan? Terima Cukup, kasih Yoke. Cukup ya Pak? cukup. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Kita berolahraga dulu. Oke. Pak Heri Manuel ya, sampai di jalan tuh. Ya, Oke, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Shalom.
Kalian masih deh ya. Matiin Meki sebagai co-host. Meki masih ada? Peserta masih. Kalian tinggal home Matthew. Co-hostnya Co-host matiin supaya dia stop record. Baru